A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum melainkan kaum itu yang merubahnya dirinya sendiri. Merubah diri mereka untuk membebaskan diri dari virus yang mematikan, yang disebut virus menyebar ke seluruh negara yang bernama corona ini atau COVID-19, COVID-19. Ini dengan cara kita berusaha untuk memaksimalkan usaha kita mencari obat atau penawar dari virus yang sedang berkembang ini. Allah memberikan kesempatan kita untuk berpikir. Maka di dalam Al-Quran seringkali Allah sebutkan kita untuk selalu menggugah akal pikiran kita. Afala ya'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Itu menunjukkan kepada kita supaya kita berpikir manusia itu. Dikasih akal pikiran supaya setiap ada persoalan-persoalan yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita, kita berpikir bagaimana mencari solusinya, jalan keluarnya. Bukan kita saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Tapi bagaimana bersama-sama, ini persoalan umat. Ini persoalan tentang kelangsungan hidup umat manusia. Karena pada saat kita memiliki prinsip, kita memelihara satu kehidupan manusia, maka seakan-akan kita memelihara seluruh umat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an." Dan barang siapa memelihara satu kehidupan satu orang, maka seakan-akan dia telah memelihara seluruh kehidupan manusia. Jadi prinsip kita adalah humanis atau humanis. Ada nilai-nilai kemanusiaan yang kita bangun untuk mencari solusi, jalan keluar terhadap persoalan merebaknya virus corona ini. Dengan cara apa? Kita berpikir. Kita mencari solusi bagaimana mendapatkan obat penawarnya. Nah, ini cara yang kedua. Usaha yang maksimal untuk mendapatkan jalan keluar terhadap persoalan virus corona itu. Kemudian yang ketiga dalam menyikapi wabah penyakit ini adalah setelah kita berusaha, maka yakinilah ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala dalam usaha kita. Maka konsep yang ketiga adalah tawakal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Apabila engkau sudah bertekad bulat, engkau ingin mencarikan solusi jalan keluar dari persoalan-persoalan yang ada, maka serahkan dirimu, bertawakallah kepada Allah. Artinya, kita selain usaha secara fisik, tapi ada kekuatan-kekuatan Allah yang kita butuh pertolongannya. Dengan cara apa? Doa. Karena konsep dari doa itu adalah thalabul auni ilallahi azza wa jalla, yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kehidupan ini, siapa yang menciptakan Allah? Siapa yang akan mematikan Allah? Ketika kita faham itu, maka kita harus meminta kepada Allah supaya diberikan solusinya. Usaha semaksimal mungkin dengan akal pikiran kita sudah kita lakukan. Maka konsep yang ketiga adalah sikap kita tawakal dengan cara kita minta pertolongan kepada Allah, doa. Karena Allah suka kepada orang-orang yang bertawakal. Tapi kalau kita mengandalkan ilmu pengetahuan saja, sains dan lain sebagainya, itu ada batasnya. Tapi pada saat kita sudah berusaha dengan akal pikiran kita, sains yang kita miliki, ilmu pengetahuan yang kita miliki, dan kita meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan berikan tuh jalan keluarnya dari persoalan. Dan yakinilah para mitra JIC dimanapun berada, tidak ada persoalan yang Allah biarkan tidak ada solusinya. Tidak ada penyakit yang Allah biarkan tanpa ada penawarnya. Itu harus kita yakini prinsip dalam keimanan kita. Setiap Allah berikan kepada kita,
maka persoalan atau penyakit itu akan Allah berikan jalan keluarnya atau penawarnya. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya, pasti ada penawarnya. Kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini bukan hanya mengandalkan akal semata. Hidup ini manusia tidak bisa mengandalkan tenaga mereka sendiri. Akan tetapi hidup ini tetap bersandarkan kepada kekuatan di luar kekuatan diri manusia itu sendiri, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi orang yang beriman tidak usah gundah gulana, tidak usah gusar, tidak usah takut yang berlebihan. Hati-hati boleh, tapi pada saat kita takut yang berlebihan, seakan-akan tidak ada Allah, maka itu akan menyebabkan kita jauh dari Allah. Jadikan prinsip hidup kita sikapi dengan sabar. Jangan lantas kita selalu menyalahkan orang lain. Kedua, kita tetap ikhtiar dengan berusaha mencari solusi yang terbaik di dalam persoalan virus corona ini. Dan yang ketiga, kita bertawakal kepada Allah. Kita minta kepada Allah. Apapun yang kita minta, yakinilah Allah akan cinta dan senang kepada hambanya yang selalu bertemu dengan Tuhannya. Pada saat kita selalu bertemu komunikasi, cara kita komunikasi bisa dengan sholat, cara kita komunikasi dengan doa, cara kita komunikasi dengan tilawatil Quran, cara kita komunikasi dengan banyak membaca apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu artinya pada saat kita meminta kepada Allah, justru Allah senang. Bahkan bisa jadi kita hamba Allah yang selalu dilindungi dari bahaya virus corona yang menyebar itu. Keyakinan harus kita tanamkan. Kita bukan seperti orang-orang non-muslim yang pada saat mereka terkena virus COVID-19 kemudian mereka berputus asa. Kemudian mereka seakan-akan sudah tidak ada gunanya lagi hidup di dunia ini. Ataupun orang yang belum terkena kemudian mereka mengungsi ke suatu tempat untuk menghindari virus. Jangankan mengungsi di suatu tempat yang jauh, yang kokoh pun kalau pada saat virus itu menghinggapi dirinya, maka kematian akan menjemputnya. Sekalipun engkau berada di tempat yang sangat kokoh dan kuat. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian berada, siapapun dia, mau pejabat negara, mau kepala negara, mau raja, mau orang yang sangat kuat di negara tersebut, ketika kematian menghampiri dirinya, maka akan datang walaupun kalian berada di tempat yang sangat kokoh dan kuat. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Oleh karena itu para mitra JC dimanapun berada, jangan sampai seperti kita orang-orang yang tidak memiliki keimanan. Tapi jadilah kita orang yang beriman, lebih beriman ketika datangnya cobaan dan ujian ini. 3 sikap yang harus kita lakukan. Itulah yang akan menjadikan kita mendapatkan makom yang lebih tinggi derajatnya. Karena orang setelah diuji, insya Allah dia akan naik kelas. Tapi orang yang gagal dari ujian, maka dia akan turun kelas. Pilih yang mana para mitra? Kita tetap menghadapi ujian yang Allah berikan berupa penyakit ini, ataupun kita justru malah lalai, kita malah jauh dari Allah. Itulah hakikatnya ujian. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir, para mitra JC dimanapun berada, yang mendengarkan pada kesempatan program seputar obrolan umat Zona Syariah ini, menjadi ibrah bagi kita. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua, dan Allah jadikan kita orang-orang yang lulus ujian Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kesehatan yang istiqamah, keimanan yang istiqamah, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian obrolan umat pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita berjumpa lagi pada episode dan gelombang yang sama di frekuensi 107,7 FM Radio Suara Peradaban Jakarta Islamic Center. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.